Pada suatu hari, Citra dan Tika sedang berbincang-bincang. "Tika, aku ingin bertanya dong." Bertanya apa, Citra? "Pada saat pelajaran matematika kemarin, aku merasa kesulitan dengan penjelasan ibu guru. Sebenarnya aku ingin bertanya, tetapi aku bingung." Memangnya bingung kenapa, Citra? Aku bingung karena aku tidak tahu cara bertanya kepada ibu guru. Oh, begitu ya. Sebenarnya ada beberapa aturan saat kita ingin bertanya kepada orang lain. Begitu pula saat kita ingin menyampaikan pendapat kepada orang lain. Itu juga ada aturannya loh, Citra. Begitu ya. Selama ini aku juga tidak tahu bagaimana aturan saat kita ingin menyampaikan pendapat pada saat diskusi bersama, Tika. Untuk lebih mengerti tentang berpendapat dan musyawarah, bagaimana kalau kita tanya kepada Kak Ella di channel Edukasi Eksis? Boleh banget tuh. Yuk kita tanya ke Kak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Oh iya adik-adik, tadi kalian sudah mendengar percakapan antara Citra dan Tika. Mereka menanyakan tentang bagaimana berpendapat dan musyawarah, bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan Citra dan Tika tadi, yuk kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentang berpendapat dan musyawarah. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, setiap harinya pasti kita sering sekali berbicara baik kepada seseorang ataupun kepada banyak orang. Apalagi dasar negara kita, yakni Pancasila, mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan, sehingga setiap harinya kita tidak akan lepas dari yang namanya berbicara, berpendapat, dan bermusyawarah. Tapi kalian sudah tahu belum ya apa itu berpendapat dan musyawarah? Nah, untuk itu kita bahas satu demi satu. Pertama, kita bahas tentang berpendapat. Berpendapat adalah kegiatan dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran kita kepada orang lain. Berpendapat bisa kita lakukan dalam berbagai aktivitas ataupun kegiatan. Contohnya seperti saat kita berada di kelas ataupun saat kita berdiskusi dengan kelompok belajar kita. Nah, untuk menyampaikan pendapat ataupun dalam berbicara mengenai pendapat kita harus menggunakan tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama artinya sopan dan santun. Sehingga saat kita ingin menyampaikan pendapat ataupun berbicara mengenai pendapat kita kepada orang lain, maka kita harus menyampaikannya dengan sopan dan santun. Tapi bagaimana ya tata krama saat kita menyampaikan pendapat? Nah, berikut ini adalah tata krama dalam menyampaikan pendapat kita. Tata krama dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Yang pertama, melakukan salam, sapa, senyum, dan meminta izin kepada lawan bicara. Yang kedua, berbicara dengan lancar dan tidak terbata-bata. Yang ketiga, berbicara yang jelas dan lembut. Yang keempat, berbicara dengan tidak teriak-teriak, tidak terlalu cepat, dan menggunakan bahasa yang baik serta sesuai tujuan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap ramah, sopan, dan mimik muka bersahabat serta melihat lawan bicara. Selain tata krama saat kita menyampaikan pendapat atau berbicara, ada juga tata krama saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya atau berbicara kepada kita. Apa saja ya tata krama saat orang lain sedang berbicara atau menyampaikan pendapat? Nah, berikut ini adalah tata krama saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya. Tata krama saat orang lain sedang berbicara dan menyampaikan pendapat. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah.
Yang kedua, duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, mimik muka bersahabat. Yang keempat, menjaga ketertiban dan tidak gaduh. Yang kelima, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang terakhir, menata pembicara dan fokus pada orang tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Apabila kita tidak menyetujui pendapatnya, maka kita tidak boleh marah ataupun bersikap tidak baik kepadanya. Kita boleh kok tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi apabila kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka harus menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik ya. Adik-adik, apabila kita melakukan tata krama saat berpendapat dan menyimak pendapat orang lain, maka komunikasi akan berjalan dengan baik, lancar, aman, dan nyaman. Berpendapat dan menyimak pendapat orang lain juga memiliki manfaatnya loh. Berikut ini adalah manfaat dari berpendapat dan menyimak pendapat orang lain. Yang pertama, melatih mental percaya diri. Yang kedua, berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menambah wawasan ilmu. Yang keempat, belajar menghargai orang lain. Dan yang terakhir, membentuk jiwa solidaritas yang tinggi. Setelah kita membahas tentang berpendapat, sekarang kita bahas tentang musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah berasal dari kata bahasa Arab yakni syawara yang artinya berunding. Musyawarah dapat berarti pembahasan masalah oleh beberapa pihak di suatu tempat. Adik-adik Sobat Eksis, istilah tentang musyawarah dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya seperti rapat, diskusi, simposium, muktamar, konferensi, pelatihan, dan masih banyak lagi istilah-istilah tentang musyawarah. Musyawarah dapat dilakukan dalam kehidupan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan kenegaraan. Nah, ada beberapa aturan saat kita bermusyawarah. Berikut ini adalah aturan tentang saat bermusyawarah. Ada 3 pembagian dalam aturan saat musyawarah, yakni sebelum, saat, dan sesudah musyawarah. Yang pertama yaitu aturan sebelum musyawarah. Sebelum musyawarah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah apa yang akan dimusyawarahkan, siapa yang mengundang, siapa yang menjadi peserta, kapan, dan tempatnya di mana. Yang kedua, aturan saat musyawarah. Pada saat musyawarah, aturan yang harus dilaksanakan yaitu salam, senyum dan sapa, berpakaian sopan dan bersih, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menyimak pendapat orang lain, serta menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang ketiga, aturan setelah selesai musyawarah. Ketika musyawarah selesai, maka yang dilakukan yaitu menghargai keputusan musyawarah, memberitahu keputusan musyawarah, memberitahukan keputusan kepada yang lain, dan melaksanakan keputusan musyawarah. Adik-adik, saat kita bermusyawarah harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dari bermusyawarah kita bisa mendapatkan terjalinnya silaturahmi, mendapatkan solusi ataupun keputusan dari suatu permasalahan, kemudian menghilangkan prasangka dan mendamaikan suasana. Sehingga dari bermusyawarah kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, berikut ini adalah manfaat dari bermusyawarah. Manfaat musyawarah. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, masalah bisa cepat terselesaikan. Yang keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, hasil keputusan memiliki nilai keadilan. Dan yang terakhir, menyatukan pendapat yang berbeda.
Nah, itulah tadi materi tentang berpendapat dan musyawarah. Ingat ya adik-adik, saat kita berpendapat ataupun bermusyawarah dengan orang lain, maka kita harus memiliki tata krama dan menghargai pendapat ataupun yang dibicarakan oleh orang lain. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.